Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Bangka Belitung, Bapak Hendra. Dan yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Muslimin. Mantap. Merangkap Bapak Camat tadi ya. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini akan dibahas mengenai rangkaian kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu atau PPHT-OPT Cabai Merah pada Kampung Cabai, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan PPHT-OPT Cabai Merah pada Kampung Cabai Kecamatan Sungai Selan telah dilaksanakan selama 9 kali pertemuan, yang dimulai dari tanggal 10 Agustus 2023 hingga tanggal 5 Oktober 2023. Pengendalian hama terpadu atau PHT sendiri merupakan suatu sistem pengelolaan populasi organisme pengganggu tanaman atau OPT yang menggunakan lebih dari satu cara pengendalian untuk mengurangi populasi OPT dan mempertahankan tetap di bawah tingkat kerusakan ekonomi. Yuk ikutin bagaimana keseruan kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu atau PPHT-OPT Cabai Merah yang telah dilaksanakan pada Kampung Cabai Kecamatan Sungai Selan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023. Pada pertemuan pertama ini dilakukan koordinasi atau sosialisasi serta menentukan kontrak pertemuan PPHT-OPT Cabai Merah untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023. Adapun kegiatan yang dilakukan pada pertemuan kedua ini yaitu melakukan pengamatan, identifikasi, dan analisa keadaan OPT di pertanaman cabai merah. Setiap subkelompok akan mempresentasikan hasil pengamatan keadaan pertanaman di lapangan, baik itu dari jenis OPT yang ditemukan, gejala serangan, serta pengendalian yang biasanya dilakukan oleh masing-masing peserta PPHT di kebunnya. Berikut merupakan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang ditemukan selama pengamatan pada pertemuan kedua ini. Di antaranya yaitu kutu daun, kutu kebul, kelompok telur ulat gerayak, serta virus CMV atau cucumber mosaic virus. Pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2023. Pada pertemuan ketiga ini dibahas mengenai PPHT-OPT Cabai Merah dalam pengolahan lahan dan persemaian yang telah dilakukan oleh peserta PPHT-OPT Cabai Merah pada Kampung Cabai Kecamatan Sungai Selan. Secara budidaya atau kultur teknis, menggunakan media semai yang terdiri dari pupuk kandang, kapur, asam humat, dan POC. Menggunakan rumah atau bubung semai, melakukan penyiraman secara manual dan teratur, melakukan pengamatan serta seleksi atau eradikasi benih atau bibit yang tidak sehat, menggunakan varietas adaptif agroklimat dan toleran OPT antara lain lolai, akar, dan laba. Melakukan pemupukan dasar dengan pupuk organik menggunakan kompos atau pupuk kandang dengan dosis 5-10 kg per meter persegi dan juga kapur, serta pupuk anorganik sesuai rekomendasi dan tujuan dengan kurang lebih sepertiga dosis pemupukan. Melakukan pemasangan mulsa plastik hitam perak pola tumpang sari dengan tanaman tomat. Secara fisik atau mekanik, hal yang dapat dilakukan yaitu melakukan perlakuan benih dengan perendaman benih menggunakan air hangat, melakukan pengolahan lahan dengan alsintan, serta solarisasi lahan dengan plastik bening. Secara hayati, hal yang dapat dilakukan yaitu melakukan aplikasi PGPR atau RPTT, MOL, IM4, dan Trichoderma sp untuk perendaman benih dan media semai, serta aplikasi PGPR atau RPTT dan MOL dengan tujuan untuk memberikan ketahanan bagi tanaman. Secara kimia, yaitu melakukan aplikasi pestisida kimia di persemaian hanya 1 kali pada umur 2-3 minggu setelah semai. Berikut dokumentasi hasil penerapan pengendalian hama terpadu pada fase pengolahan lahan dan persemaian, yaitu pengolahan lahan dengan menggunakan alsintan, penggunaan trichoderma pada saat pengolahan lahan, penggunaan mulsa plastik hitam perak, pola tumpang sari dengan tomat, Pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023.
Pada pertemuan keempat dilakukan kegiatan pengamatan, identifikasi, dan analisa OPT cabai merah di kebun Pak Aman. Berikut merupakan keadaan yang ditemukan pada saat pengamatan baik dari jenis OPT, musuh alami, dan penerapan PHT yang dilakukan di kebun Pak Aman, yaitu penggunaan perangkap hama yaitu perangkap likat kuning, likat biru, dan likat putih untuk memonitoring keadaan serangan hama kutu, trip, dan juga tungau serta penerbangan ngengat ulat gerayak dan ulat bor. Pemasangan perangkap atraktan lalat buah. Adapun jenis lalat buah yang dominan yang ditemukan pada perangkap lalat buah tersebut yaitu jenis Bactrocera umbrosa. Penggunaan MPHP untuk mengurangi pertumbuhan gulma, mengurangi penguapan karena cuaca El Nino, serta dapat mengurangi serangan hama kutu-kutuan, tungau maupun trip yang berada di bawah daun. Pertemuan kelima dilaksanakan pada tanggal 7 September 2023. Pada pertemuan ini dibahas mengenai analisa dan perakiraan El Nino serta adaptasi dan mitigasinya bagi pertanian cabai merah yang disampaikan oleh pihak BMKG. Tujuan pertemuan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman bagi petani mengenai pentingnya pemahaman iklim terutama dalam rencana tanam dan tindakan preemptif atau mitigasinya. Pertemuan ke-6 dilaksanakan tanggal 14 September 2023. Pada pertemuan ke-6, hal yang dibahas yaitu mengenai penerapan pengendalian hama terpadu atau PPHT OPT cabai merah fase vegetatif yang telah dilakukan di Kampung Cabai, Kecamatan Sungai Selan. Berikut hasil penerapan PHT yang telah dilakukan pada fase vegetatif di Kampung Cabai, Kecamatan Sungai Selan. Secara budidaya atau kultur teknis. Melakukan pemupukan berimbang dengan pupuk organik menggunakan POC dan enzim fotosintetik dan anorganik menggunakan NPK dan SP36 selama 1-2 minggu sekali. Melakukan perawatan tanaman dengan pemasangan ajir dan pengikatan tanaman, dalam hal ini sekalian melakukan pengamatan dan pengendalian. Melakukan sanitasi atau penyiangan gulma secara fisik atau mekanik. Dalam melakukan pencegahan, hal yang dapat dilakukan yaitu menggunakan perangkap hama yang berwarna baik itu perangkap likat kuning, likat biru maupun likat putih. Pemasangan perangkap atraktan dan penolak lalat buah. Sedangkan tindakan responsif atau setelah ada serangan, hal yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengambilan, pengumpulan dan pemusnahan kelompok telur dan larva ulat gerayak. Melakukan eradikasi selektif pada tanaman yang terserang layu dan bagian tanaman yang terserang hawa ranting. Melakukan eradikasi sisa bukaan lahan atau tunggul-tunggul karet sebagai inang penyakit layu. Melakukan pembasahan dan pengabutan. Secara hayati, aplikasi PGPR atau RPTT, Trichoderma sp, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, pestisida nabati, dan asam humat plus. Secara kimia yaitu melakukan aplikasi pestisida kimia sesuai dengan prinsip 6T yaitu tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis dan konsentrasi serta cara penggunaannya. Berikut merupakan penerapan PHT fase vegetatif yang telah dilakukan oleh para peserta PPHT OPT cabai merah pada Kampung Cabai, Kecamatan Sungai Selan. Melakukan perawatan tanaman dengan pemasangan ajir dan pengikatan tanaman, dalam hal ini sekalian melakukan pengamatan dan pengendalian. Menggunakan perangkap hama yang berwarna baik itu perangkap likat kuning, likat biru maupun likat putih. Penggunaan perangkap hama ini bertujuan untuk memonitoring populasi dari hama kutu, trip, dan juga tungau serta mengurangi serangan hama tersebut. Pemasangan perangkap atraktan dan penolak lalat buah. Jenis lalat buah yang terperangkap yaitu Bactrocera carambole dan Bactrocera umbrosa. Melakukan pengambilan, pengumpulan dan pemusnahan kelompok telur dan larva ulat gerayak. Jenis ulat gerayak yang ditemukan yaitu Spodoptera exigua. Melakukan eradikasi selektif pada tanaman yang terserang layu dan bagian tanaman yang terserang hawa ranting. Aplikasi PGPR atau RPTT, Trichoderma sp, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, pestisida nabati, dan asam humat plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani. Saya Sugeng dari Sarangmandi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Kami di sini
mengeracik cangkang telur. Apa fungsi cangkang telur? Fungsi cangkang telur di sini untuk mengusir kutu-kutuan atau hama. Di dalam kandungan cangkang telur ini mengandung kalsium karbonat dan kalsium fosfat, ada mangan dan buron. Di sini kami bukannya memfermentasikan ini, cuma untuk melarutkan. Bukan fermentasi tapi melarutkan. Kalau fermentasi kita pakai bahan bakteri larut macam M4. Ini kami tidak, air biasa ini nih. Dalam air 5 liter nih cangkang telur kita pakai 50 butir. Nah, cara anak nih dikemak nih. Diancuk nak nih, kan senang kita masuk. Nah. Nih. Ini contoh bayi. Nah, yang lah jadi nih. Warna merah. Diaplikasi dengan cara disempret. Dalam satu tank 16 liter 1 liter. Sekian, terima kasih. Pertemuan ke-7 dilaksanakan tanggal 21 September 2023. Pada pertemuan ke-7 ini dilakukan kegiatan pengamatan, identifikasi dan analisa keadaan OPT, musuh alami dan penerapan PHT yang dilakukan di Kebun Pak Aman. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-8 telah dilakukan pada tanggal 27 September 2023. Pada pertemuan ke-8 ini dibahas mengenai evaluasi penerapan PHT fase generatif yang telah dilakukan oleh para peserta PPHT OPT Cabai Merah di Kampung Cabai Kecamatan Sungai Selan. Secara budidaya atau kultur teknis, melakukan pengamatan rutin keadaan OPT dan musuh alami, melakukan pemupukan berimbang, melakukan penyiangan atau sanitasi gulma, melakukan penyiraman untuk adaptasi OPT dan DPI. Secara fisik atau mekanik, melakukan monitoring dan penggantian antraktan dan penolak lalat buah. Melakukan pengumpulan dan pemusnahan atau eradikasi buah yang terserang patek, ulat bor, dan lalat buah. Melakukan eradikasi tanaman yang telah terserang penyakit layu, serta virus Gemini dan virus kompleks dengan intensitas serangan berat dan puso. Pengambilan dan pemusnahan kelompok telur dan larva ulat gerayak serta ulat bor. Melakukan pembasahan dan pengabutan. Secara hayati melakukan aplikasi Trichoderma sp, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, dan pestisida nabati. Berikut merupakan jenis OPT dan musuh alami yang ditemukan serta penerapan PHT fase generatif yang telah dilakukan oleh para peserta PPHT OPT Cabai Merah di Kampung Cabai, Kecamatan Sungai Selan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani. Kami dari peserta PPHT Provinsi Bangka Belitung. Hari ini kami akan melakukan pengamatan pada tanaman cabai Pak Nurdin di Kecamatan Sungai Selan. Salah satunya lah penyakit hama lalat buah. Ini salah satu penyakit yang bisa menyebabkan gagal panen kepada para petani. Ciri-cirinya ialah buah kuning dan berlubang. Untuk cara pengendaliannya, salah satu yang kita lakukan yaitu pemasangan perangkap hama. Ini salah satu contohnya. Dan kami juga melakukan penyemprotan baik secara kimia maupun secara alami. Untuk penyemprotan diusahakan harus tepat waktu, yaitu sekitar jam 9, karena hasil pengamatan kami banyak sekali indukan atau lalat buahnya
berkumpul pada sekitar jam 9. Untuk pemasangan perangkap hama minimal untuk luasan 1 hektar yaitu sekitar 20 botol sampai 40 botol. Kemudian buah-buah yang terserang seperti ini harus dibuang dan dibakar agar larva yang di dalamnya tidak bisa berkembang lagi. Kami lakukan kegiatan di kebun Pak Nurdin. Sekian dan terima kasih. Salam sahabat petani. Salam sukses. Maju terus pertanian Bangka Belitung. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari pengambat PPHT tanaman cabai di kebunnya Pak Nurdin di Kecamatan Sungai Selan. Nah, yang kami temukan di sini layu. Layu ini ada 2 yang kami tahu, layu bakteri dengan fusarium. Tapi yang kami temukan ini layu fusarium. Cara pengendaliannya di awal dari pengolahan lahan. Arti pengolahan lahan ini digunakan trichoderma, agen-agen hayati kayak DPPR, DPPR, dan tengah kami tidak pakai, masalah kami memakaikan agen organik semua. Maksud itu ini unsur air. Kalau di fusarium ini biasanya terkena itu air yang mengenang. Tapi kalau yang di bawah faktornya bakteri. Ini dari benih juga bisa kena nih, dari pembenihan. Awalnya itu benih itu harus direndam dengan air hangat selama 1-2 jam, baru disemai. Sekian dan terima kasih. Diatur Oh, diselip-selip. Pak John nak ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani. Jumpa lagi dengan kita di PPHT Provinsi Bangka Belitung. Ini kita pengamatan pada hama keriting daun pucuk. Ini salah satu penyebabnya adalah tungau dan trip. Nah, bila kita amati, ciri-cirinya adalah bila kita lihat di bawah daunnya terdapat tungau, tapi ukurannya agak kecil. Daun berubah karat dan melengkung ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk pengendalian hama ini baik secara kimia maupun alami lebih efektif disemprot pada sore hari agar musuh-musuh alaminya tidak terkena ikut mati ketika kita semprot dengan menggunakan kimia. Dan untuk cara penyemprotannya dari bawah daun, karena hama tungau dan trip banyak terdapat di bagian bawah daun. Kemudian dari awal penanaman menggunakan perangkap berupa perangkap buah kalau bisa menggunakan warna biru, kuning, dan warna putih di waktu persemaian. Dan sebelum tanam upayakan memilih varietas yang tahan terhadap virus keriting. Hasil pengamatan kami, tanaman ini lumayan sangat parah ya.
titik tumbuhnya sudah tidak normal. Sehingga harus dilakukan pemupukan yang cukup agar tunas-tunas barunya bisa tumbuh lagi kembali normal. Cukup mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Salam sahabat petani, jaya terus petani Bangka Belitung. Jaya, jaya. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patek, patek, siapa ngomong patek? Cari yang patek Pak. Nih. Yang ujung yang beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami peserta dari PPHT Kecamatan Sungai Selan sedang melakukan pengamatan di kebun Pak Nurdin, kebun cabai merah. Di sini kami menemukan gejala serangan kutu kebul atau virus Gemini. Di sini serangannya terlalu parah nih, bisa mengakibatkan gagal panen. Di sini kita menemukan daun mengkerut, bunga rontok, daun menguning, pertumbuhan tidak normal, terus cara pengendaliannya, kami biasa memakai mulsa, gulmanya harus bersih, perairan cukup, penyiraman, itu bisa mengurangi serangan dari kutu-kutu sendiri. Banyak kayak perangkap salah satunya, terus agen hayati maupun kimia. Demikian yang hasil pengamatan kami hari ini, penyakit virus Gemini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip. Nah, dengan disebut itu. Lagi. Tonton lagi video. Nah, ini kalau yang lala Melakukan pengumpulan dan pemusnahan atau eradikasi buah yang terserang patek, ulat bor, dan lalat buah. Pertemuan ke-9 dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2023. Pada pertemuan ke-9 ini dibahas mengenai evaluasi penerapan PHT fase generatif yang telah dibahas pada pertemuan ke-8. Sekian kegiatan PPHT OPT Cabai Merah yang telah dilaksanakan di Kampung Cabai, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Sampai ketemu di kegiatan PPHT selanjutnya.